Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lila Rahmat. Dan saya Fana Syafa di acara NTV Weekend. Nah, kali ini kita akan membahas berita yang unik, Menarik dan juga viral di kanal YouTube National TV Official. Official. Van, lagi-lagi aksi pencabulan ini terjadi loh, Van. Iya itu, ini bukan kasus yang pertama sebenarnya ya, Iya. sering sekali terjadi. Ya, kali ini ayah tiri tegas tubuhi anak tiri hingga hamil. Sungguh bejat kelakuan pria berinisial AK 37 tahun asal Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Ia tega melakukan perilaku tidak manusiawi lantaran memperkosa anak tirinya sendiri hingga hamil. Tak hanya sekali, perbuatan pria kelahiran Palembang ini dilakukan berkali-kali hingga membuat korban menderita trauma psikis hingga saat ini. Aksi pemerkosaan pertama kali dilakukan pada bulan Februari tahun 2021 lalu di ruang TV rumah korban. Untuk memperlancar perbuatan bejatnya, korban diiming-imingi akan dibelikan baju baru. Lantaran termakan bujuk rayu pelaku, korban pun terpaksa melayani nafsu bejat ayah tirinya tersebut saat rumah dalam kondisi sepi. Kelakuan bejat pelaku terus berlanjut hingga korban berbadan dua. Mengetahui anak tirinya hamil pada bulan Agustus 2021, pelaku pun menutupi kejahatannya dari istrinya. Ia memaksa korban untuk menggugurkan kandungannya yang sudah memasuki usia 3 bulan. Sadisnya, korban dipaksa meminum obat penggugur kandungan yang dibeli dari situs belanja online. Karena takut diancam, akhirnya korban pun mau menuruti permintaan untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Kejahatan pelaku baru diketahui setelah ibu korban mempergoki suaminya itu mencabuli putri kesayangannya di depan mata kepalanya sendiri. Dan setelah dipaksa untuk buka suara, pada akhirnya korban mengakui seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh ayah tirinya selama ini. Tidak tahan dengan kelakuan pelaku, ibu kandung korban langsung melaporkan perilaku bejatnya ke polisi. Atas laporan itu, selanjutnya pelaku langsung diamankan unit Reskrim Polsek Genteng. Hingga saat ini pelaku masih menjalani proses penyidikan di Polsek Genteng. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Sungguh bejat sekali ya aksi yang dilakukan ayah tiri korban ini. Miris, ya, dengarnya. sangat miris hal ini bisa terjadi loh ya. Dan ini menambah daftar panjang adanya kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia. Dan ini terjadi di Genteng Banyuwangi loh. Iya, dan ini untuk ayah tiri masih berusia 37 tahun ya, masih muda ya. Kemudian mereka kan juga tinggal satu rumah ya. Iya, akhirnya kan ini hamil terus digugurin ya. Betul. Dibelikan obat penggugur kandungan, tapi ayah tiri itu melakukan hal yang tidak senonoh lagi, Pak. Itu dia, kok bisa-bisa seperti itu ya? Sudah melakukan aksi bejat, kemudian ketahuan hamil, disuruh Malah diulangi menggugurkan, lagi. ternyata diulangi lagi. Ini sangat apa sih? Sangat tidak layak lah hal ini dilakukan ya. Dan itu pun ketika si pelaku ini Melakukan aksi bejatnya, tapi ketika mengaku, itu pun setelah ketahuan dari istrinya. Dari istrinya, iya. Dan dia melakukan hal itu ketika rumah benar-benar sepi, Pak. Iya, jadi lihat sikon kan. Iya, sikon. Dan di sisi lain juga ternyata si anak ini memang ketika mau atau ketika mendapat aksi perlakuan kurang bagus atau yang asusila ini ya memang diiming dengan berbagai hal, misalnya dibelikan baju baru. Iya, ini anak di bawah umur loh ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, sebaiknya memang tidak mudah terpengaruh lah, apalagi untuk anak-anak muda yang belum tahu banget atau mendapat sex education ya. Ini sangat hati-hati. Dan kalau kita lihat dari beberapa kasus lah ya, ternyata orang-orang yang melakukan aksi ini bukan orang jauh loh. Ya. Banyuwangi juga banyak sekali kasus kayak itu, gini. kebanyakan adalah orang-orang terdekat, entah itu dari Ayah seperti tiri, ini ya, saudara, ayah tiri, sepupu, banyak sekali berita yang masuk. kadang-kadang tetangga. Jadi orang-orang yang sebenarnya mengerti baik, kenal baik dengan kondisi si korban. Ya mungkin lebih mudah kali ya, Van ya, adaptasinya, Van ya. Juga cara mempengaruhinya juga lebih mudah juga. Nah, ini dia. Jadi kalau untuk Anda yang masih usia-usia muda gitu ya, ya hal-hal ini tetap saja perlu diperhatikan, perlu diwaspadai, jangan mudah tergoda. Pengen punya HP, tak belikan HP, ternyata ujung-ujungnya ada iming-imingin, ternyata ya harus melakukan hal tersebut. Yang rugi? Yang rugi ya korban sendiri. Iya, kalau udah seperti ini, gimana bukan masa hanya depannya kerugian. coba? Nah, itu dia, kayaknya perlu dipikirkan lebih panjang ya. Jadi jangan mudah tergoda, jangan mudah diiming-imingi, walaupun itu dengan hal-hal yang kayaknya menarik, entah itu baju, gadget, dan lain sebagainya. Sekali lagi perlu diingat, digarisbawahi, pelaku kebanyakan adalah orang-orang yang ada di dekat Anda atau di sekitar kita. Dan harus berhati-hati. Masih musim penghujan.
Dan Banyak. tentunya sampah nanti berserakan ya kayak Nah, gitu ini biasanya dia ya. air yang mengalir membawa sampah ke berbagai tempat ya. Iya. Seperti yang berikut ini, sampah kiriman musim penghujan kembali menumpuk di sepanjang pantai. Seperti inilah kondisi perairan laut Grand Watu Dodol, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi saat dipenuhi oleh puluhan ton sampah. Meski pengelola sering membersihkan sampah di sekitar pantai, namun sampah tersebut masih kembali dan menumpuk di sepanjang pesisir pantai. Adapun sampah tersebut yakni sampah rumah tangga, botol plastik, ranting pohon, daun, peralatan rumah tangga hingga batok kelapa nampak berserakan. Dengan adanya beragam jenis sampah yang menumpuk itu, sontak menjadi perhatian bagi Banyuwangi Coral Rescue. Menurut salah satu anggota Banyuwangi Coral Rescue, Sandi Maulana Putra mengatakan selain merusak keindahan pantai, keberadaan sampah-sampah ini juga sangat mengganggu keberlangsungan ekosistem yang ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut, rencananya Banyuwangi Coral Rescue akan segera mengerahkan tim untuk membersihkan sampah yang setiap hari terus menumpuk di sepanjang pantai bahkan di dasar laut. Dari Banyuwangi, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Ayo berwisata ke pantai. Iya, semangat sekali ya denger ya. Iya, dengar pantai gitu pikiran saya udah enak lah ya. Enak, Pasti indah pantai. pemandangannya, pasti seru di sana. Iya, apalagi di Banyuwangi itu surganya pantai untuk wisata loh ya. Ya, sangat lengkap sekali. Kita kesannya bawa keluarga, Van. Kita piknik bareng di sana. Mau pilih di mana? Pantura, mulai GWD. dari GWD, kemudian kita di Boom itu juga ada sampai di Banyak Wilayah Selatan sekali. ya. Tapi apa jadinya kalau ternyata di tempat wisata itu banyak sekali sampah yang menumpuk. Nah, tentunya hal ini juga bisa merusak pemandangan, Van. Iya, bukan cuma merusak Aduh. pemandangan, tapi mood. Mood juga. Ini bisa hilang. Rasanya Dan nggak nyaman deh, Van, kalau ada sampah berserakan iya. kemana-mana. Dan ini masalah sekarang sedang terjadi di sepanjang pantai yang ada di wilayah Bumi Belapangan atau Banyuwangi ya. Mulai dari Wongsorejo, kemudian sampai di kawasan Banyukota kan, kemudian sampai ke daerah selatan termasuk daerah Pesanggaran Sarongan, itu semua terkena dampak adanya sampah yang menumpuk. Iya, sampah kiriman ya. Sampah kiriman dari berbagai tempat, dampak dari musim hujan juga kan. Cuman sampahnya ini kalau sampah-sampah misalnya batang kayu, itu mungkin dari alam masih Gak ya. apa-apa lah, mudah terurai ya. Tapi kalau sampah plastik itu kan susah ya. Ini dia. Jadi yang berwisata jadinya merasa nggak nyaman kan? Iya. Lihat ke kiri, sampah menumpuk. Lihat ke kanan, Lihat belakang, ada sampah lagi. Aduh. Jadi ini kita kembali ke diri masing-masing ya. Iya. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Betul. Padahal sudah ada loh ya, udah di berbagai tempat berbagai ya. tempat ada tempat sampah yang sudah disediain. Kenapa harus buang sampah sembarangan? Termasuk di sungai kan ada tulisan ya, dilarang membuang sampah di sepanjang saluran atau sungai kan. Iya. Ternyata sampai hari ini kenyataannya Tetap sampah masih aja. banyak. Ini kira-kira hanya sampah dari laut atau dari sungai juga yang dibuang itu ya? Ya ini macam-macam ini, semuanya sudah ada di sini. Ada sampah musiman, kiriman. Nah, Ada ini. juga sampah dari orangnya yang datang langsung, biasanya buang sampah sembarangan. Ya ini Banyak memang sekali, dari berbagai tempat ya. berbagai Jadi tempat. bukannya dari Banyuwangi sih, tapi dari berbagai tempat lain. Kemudian ada hujan, terbawa ombak, ternyata hujannya menumpuk di sepanjang termasuk Selat Bali kan. Jadi untuk Anda mungkin kan juga perlu untuk mengedukasi diri sendiri ya. Kalau ada sampah sebaiknya dibuang. Di tempatnya. Iya, itu bukannya di laut saja sebenarnya ya. Coba kalau kita jalan di mana jalan raya, Sungai juga jalan raya tiba-tiba banyak sampah. tangan keluar. Iya, di mobil ya biasanya Nah. buang sampah sembarangan. Iya, itu kalau dibiarkan ya, misalnya kena angin, terus ada hujan, kan ke saluran ya, sungai. Iya. Muaranya di mana? Ya itu, ke Di laut laut. kan. Akhirnya akan numpuk juga di laut. Jadi ingat, sampah itu harus dibuang pada tempatnya, bukan dibuang secara Sembarangan. sembarangan. Pemirsa tetaplah di NTV Weekend, kami akan kembali sesaat lagi. Van, ini lagi rame nih Van. Polisi bakar suatu tempat. Polisi bakar satu tempat. Ada bunyinya dengan apa ini? Ada ini, polisi bakar arena judi sabung ayam yang berlokasi di pinggiran desa. Seperti inilah aksi aparat kepolisian saat membakar arena judi sabung ayam di Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Dari keterangan yang didapat, arena judi sabung ayam yang berlokasi di pinggiran desa itu sering didatangi penjudi tidak hanya dari Banyuwangi saja, melainkan juga dari luar kabupaten. Saat anggota Polsek Rogojampi tiba di lokasi, petugas tidak menemukan aktivitas perjudian sabung ayam di lokasi tersebut.
Dari hasil penggerebekan, polisi hanya menemukan kurungan ayam dan 2 ekor ayam di lokasi kejadian. AKP Satrio Wibowo selaku Kanit Reskrim Polsek Rogo Jampi menjelaskan, saat petugas sampai di lokasi tidak ditemukan adanya aktivitas judi sabung ayam. Diduga penggerebekan yang dilakukan petugas sudah bocor sebelum polisi tiba di lokasi. Selanjutnya, polisi pun mengobrak-abrik lokasi arena sabung ayam itu dan membakar seluruh peralatan yang ada. Selain itu, barang bukti lainnya juga diamankan di Polsek Rogo Jampi. Sementara itu, dalam menyelesaikan kasus tersebut, pihak kepolisian akan melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut agar lokasi itu tidak dijadikan lokasi sabung ayam lagi. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Nah, ini maksudku tadi, Van, ya. Jadi polisi ini membakar sebuah tempat arena judi sabung ayam. Iya. Tadi pikir tadi ngomong-ngomong ayam, ada ayam bakar, ayam goreng kan enak ya. Beda ini. Ternyata sabung ayam. Ternyata lagi-lagi masalah perjudian. Ini di daerah Rogo Jampi ya? Iya. Daerah Rogo Jampi. Dan sebenarnya sih kalau kita tadi lihat videonya ya, kemudian beritanya kan tempat ini sebenarnya udah digerebek berkali-kali loh. Ternyata mereka nggak kapok. Masih saja tetap melakukan sabung ayam yang dengan judi juga kan. Dan ini belum tertangkap ya? Ini pelakunya belum tertangkap. Belum. Memang dari tempat ini berkali-kali digerebek, ternyata pelakunya lari duluan. Dan akhirnya polisi melakukan aksi pembakaran ke tempat itu. Tapi kalau hanya seperti ini atau pelakunya nggak ketangkap kan bisa jadi mereka akan pindah lokasi kan ya? Iya, membuat lokasi baru lagi untuk sabung ayam ini, Van. Iya, jadi pindah lagi. Di sana dibakar, pindah lagi. Kan yang perlu ketegasan yang lebih ya. Apalagi sekarang kan Banyuwangi yang dulunya itu Polres, sekarang kan menjadi Polresta. Jadi kalau masih banyak hal-hal yang terjadi seperti itu, yang dirasa bisa merusak citra Banyuwangi, tentu saja ini juga sangat tidak menguntungkan loh ya. Mungkin ini teman-teman kepolisian harus lebih intens lagi ya. Intens lagi untuk menangani hal ini ya, Van ya. Jadi mereka tidak hanya sekedar bakar, tapi benar-benar harus ditemukan pelakunya. Mencari pelakunya ini supaya mereka tidak berpindah-pindah. Percuma dong tempat sabung ayam ini dibakar, tapi mereka punya tempat yang baru lagi. Dibakar di B, dipindah lagi di C ya. Mengaruhi yang lain lagi. Ya, atau semoga segera tertangkap lah ya penjudi. Masyarakat ya. Masyarakat itu bisa membantu. Misalnya, ini masyarakat kalau menemukan tempat sabung atau judi ayam ya, membantu melaporkan ke pihak kepolisian supaya pekat jenis ini bisa segera ditangani. Jadi kan bisa saling koordinasi ya, bisa kerjasama supaya Banyuwangi juga aman dan juga tentram. Tapi memang nggak gampang sih ya. Emang nggak gampang untuk melakukan hal itu. Kadang warga mau melaporkan ada ketakutan sendiri, Van. Itu nggak enak, itu tetangga saya sendiri loh gitu ya. Jadi masih ada pikiran-pikiran yang toleransi ya. Tapi kalau dirasa itu memang sudah melampaui batas, dalam arti sudah tidak lagi pada tempatnya dan dirasa mengganggu masyarakat, kenapa nggak dilaporkan saja? Iya, hal ini kan demi kebaikan bersama ya. Tenang, nama Anda aman kok. Nama Anda aman. Jadi Anda membantu untuk keamanan Anda juga akan terbantu dengan sendirinya. Tempat favorit kamu untuk mencuci kendaraan di mana sih? Ya ada sendiri dong tempatnya, Van. Nggak dicuci sendiri ya? Enggak lah. Kenapa? Ngapain udah ada jasanya, ngapain kita harus cuci sendiri? Lebih enak, lebih simpel ya? Iya. Tapi yang satu ini, Lela, mobil pickup terseret arus sungai saat dicuci. Seperti inilah detik-detik saat satu unit mobil pickup terseret derasnya arus sungai di area perkebunan Sungai Lembu, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Mobil pickup L3000 itu nyaris terseret derasnya sungai yang meluap usai daerah hulu diguyur hujan deras. Menurut Kapolsek Pesanggaran AKP Subandi, peristiwa itu terjadi ketika mobil pickup tersebut sedang dicuci di tengah sungai tersebut. Warga juga sering menggunakan tempat itu sebagai lokasi tempat mencuci kendaraan roda 2, roda 4 hingga truk diesel. Namun pada saat itu air sungai mengalir tidak terlalu tinggi, tiba-tiba berubah meninggi dan meluap akibat daerah hulu sungai diguyur hujan deras. Otomatis mobil pickup yang sedang dicuci di tengah sungai itu pun diterjang luapan banjir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Warga sekitar langsung melakukan evakuasi terhadap mobil bernasib apes tersebut. Mobil ditarik menggunakan tali yang dikaitkan di bagian belakang truk. Beruntung mobil pick-up itu dapat diselamatkan. Namun lantaran diterjang banjir, bagian dalam pick-up basah dan kondisi mesin juga kemasukan air.
Dari Banyuwangi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Tuh kan. Tuh kan. Maksudnya ingin membersihkan kendaraannya, baik kan, tujuannya baik di sungai, Dicuci yang sendiri. gimana dicuci sendiri, kemudian airnya juga nggak jauh-jauh dari tempatnya mencuci, nggak perlu nyemprotkan cekat biur-biur. Tapi itu tadi. Tambah lari. Tadi kena arus ini. Oh iya. Tapi emang kalau baca berita yang satu ini, lihat videonya ya apa ya, ngeri-ngeri sedap juga sih ya. Ya ada lucunya tapi ada apa ngerinya juga ya. Karena memang sebenarnya kan sungai yang dipakai ini sudah terbiasa digunakan oleh warga ya. Harusnya besar banget berarti ini Van ya, sampai Kan pas banjir, pas banjir. mendadak loh itu. Kalau di hari-hari biasa sih mungkin musim kemarau ya, itu entah motor, mobil memang ternyata terbiasa mencuci di tempat itu. Makanya pemirsa kalau musim penghujan gini, tentunya air sungai kan gampang meluap nih Van tiba-tiba. Kalau menyuci mending di jasanya langsung aja, di tempat pencucian aja, jangan kayak gini. Itu lebih enak ya. Lebih enak, lebih simpel, bersihnya juga lebih maksimal. Nah, kemudian di sisi lain kalau kita tuh mencuci di sungai yang airnya mengalir ya, itu kan di sungai itu kan banyak kehidupan ya. Iya, ada ekosistem sungai lah. Entah itu tumbuhan, entah itu ikan binatang, ikan kecil. Sementara kalau kita mencuci kendaraan di tengah-tengah sungai, bayangkan nggak apa saja hal yang bisa membuat atau merusak ekosistem di situ. Kayak oli yang ada di mobil tersebut. Kemudian banyak sekali kan minyak remnya. Iya, sangat berpengaruh loh ya kita di nggak tahu ekosistem tersebut. Kotoran di situ kan apa saja ya. Jadi kalau mencuci kayaknya lebih baik memang ya jangan di tempat itulah, cari tempat yang layak. Atau misalnya di daratannya lah ya, nggak apa-apa air diciduk, dibawa ke atas. Kita pakai selang di rumah sendiri nggak apa-apa. Yang penting jangan merugikan ekosistem lah. Tapi yang ini memang netnya itu tadi ya, karena air sungainya itu biasanya memang dipakai, nggak terlalu besar. Tapi ternyata hujannya itu bukan di tempat itu, tapi di hilirnya kan. Hilir ya? Iya bener ya. Di hilirnya ternyata hujannya deras. Jadi pas dicuci tiba-tiba airnya meluap. Nah kalau gini akhirnya gimana? Kita lari-larian dong untuk mengejar kendaraan kita. Itu sopirnya itu terjebak di dalamnya loh itu. Ada terjebak di dalamnya. Untungnya tidak sampai ada korban jiwa dan di situ langsung dievakuasi oleh warga yang lain kan. Pakai apa itu? Tali seling ya. Kemudian ditarik dengan truk yang lain akhirnya bisa dinaikkan. Ya untungnya di situ masih bisa selamat. Kebayang nggak kalau misalnya itu derasnya itu luar biasa, banyak luar biasa, terus truknya sampai terbalik dan lain sebagainya. Fatal kan ya? Fatal sekali. Ya, jadi di musim hujan seperti sekarang sebaiknya memang selalu hati-hati dengan kondisi cuaca yang bisa saja tidak sesuai dengan keinginan kita. Kali ini ada beberapa geng motor sangat ramai sekali loh, Van. Sangat ramai sampai gimana ini? Sampai mereka tuh mengamuk. Loh, kok bisa ya? Nah ya ini, geng motor mengamuk, 4 pemuda jadi korban pembacokan. Semak kan? Seperti inilah kondisi keempat pemuda yang mengalami luka bacok di tubuhnya. Akibat peristiwa tersebut, 2 korban harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Dr. Abdurrahim Situbondo. Keduanya mengalami luka bacok yang cukup parah. Sedangkan 2 korban yang lain menjalani rawat jalan setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Keempat pemuda yang menjadi korban kebrutalan anggota geng motor tersebut diantaranya adalah Randy Kurniawan, Radi Suwito, Anwar Rofiki, dan Saifullah. Nasib apes yang dialami 4 korban itu berawal saat 4 korban bersama teman-temannya asyik nongkrong di depan Pasar Senggol Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Saat itulah tiba-tiba dari arah timur ada puluhan anggota geng motor dan melintas di depan para korban. Tragisnya, entah mengapa puluhan anggota geng motor tersebut putar balik dan langsung menyerang para korban dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Mendapat serangan mendadak, sebagian pemuda asal desa Tanjung Glugur langsung kabur, sedangkan 4 orang tidak bisa kabur. Sehingga 4 korban langsung dibacok anggota geng motor yang disebut-sebut berasal dari desa Landangan, Kecamatan Kapongan. Usai membacok 4 korban, mereka langsung tancap gas kabur ke arah timur. Saifullah, korban pembacokan, menyampaikan tidak tahu alasan dirinya diserang oleh gerombolan geng motor tersebut. Ia hanya mengingat ciri-ciri pelaku saat melakukan pembacokan di jalan membawa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja. Para korban berharap agar pelaku melakukan pembacokan tersebut dapat segera ditangkap oleh pihak kepolisian, agar tak ada lagi korban selanjutnya. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Aduh, kok bisa kayak gitu ya? Aduh.
Pusing ya. Itu Sampai- geng motor bisa ngamuk sampai kayak segitunya ya. Iya, ini karena apa ini? Pengaruh alkohol nih, Van. Iya sih, miras lagi-lagi Lagi-lagi tetap miras jadi sangat masalah mempengaruhi loh ya. pola pikir ya, kayak gini sampai nekat terjadi pembacokan kayak gini, Van. Nah, pola pikir jadi nggak benar, jadi nggak waras. Kemudian ada teman-teman lain yang nongkrong ternyata jadi korban. Terus ini, itu masih pemuda-mudi masih belasan loh sebagian Iya, korbannya masih itu. muda-mudi kayak ini, Van. Jadi kayaknya ini juga perlu perhatian ya. Nah, ini lagi-lagi jadi PR untuk para orang tua loh. Iya, kalau tengah malam tuh anaknya dicari kemana, takutnya kayak gini, ikut balapan liar seperti ini, kayak motor kayak gini. Nah, ini perlu dikontrol ya. Setidaknya itu sebagai orang tua emang harus tahu lah kegiatan anaknya ya. Iya. Sedang apa, sedang di mana ya. Tapi ini yang terjadi ini memang kalau saya lihat beritanya tadi ya, itu memang dari dua tempat yang berbeda loh, dari kecamatan yang berbeda. Jadi si korban, ini kan ada beberapa ya, itu kan lagi nongkrong gitu loh ya. Lagi nongkrong di satu tempat, tiba-tiba ada geng motor tuh lewat. Nah, entah kenapa kok tiba-tiba dia juga berhenti di situ dan mengamuk dengan bawa senjata tajam. Ya ini kan biasa pengaruh miras kayak Ya, gini. itu tadi ya. Sebagian memang ada yang bisa kabur kan, tapi empat lainnya tuh nggak bisa kena sasaran. Pembacokan ini ya. Ya untungnya sih memang tidak sampai ada korban jiwa. Tidak ada korban ya. jiwa, cuma Tapi mereka kan tetap luka saja. parah juga, Pak. Dan dilarikan ke rumah Rumah sakit. sakit terdekat. Ini juga lagi-lagi ini tugas atau PR dari Orang tua kemudian teman-teman kepolisian ya. Kayaknya harus lebih banter lagi, untuk lebih mengamankan ya lebih sering lagi mengadakan patroli ya. patroli tengah malam kayak gini. Atau mungkin begini ya, kalau untuk melakukan patroli kalau biasanya jam 12 mungkin bisa diatur dengan jam-jamnya lain yang di Bisa jam 11, jam 10, atau lebih dari jam 12, jam 1. Aduh. atau secara bergantian gitu ya. Atau warga sekitar tuh kompak ya. Nanti kalau ada persiapan balap liar bisa menelpon pihak petugas. Ya, jadi sebelum hal itu terjadi pihak petugas bisa datang ke lokasi kayak Bisa gitu. jadi gitu ya. Atau mungkin bisa juga memasang call center ya. Bukan cuma di tempat-tempat tertentu tapi di berbagai tempat yang memang sangat gampang untuk bisa dihubungi supaya benar-benar aman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Pemirsa, tetaplah di depan layar kaca televisi Anda. NTV Weekend akan kembali setelah pariwara berikut ini. Hati-hati dengan berita yang nggak benar. Iya. Jadi kalau Anda mendapatkan info, disaring dulu, dicari dulu kebenarannya, jangan langsung disebarkan. Jadinya akan bahaya. Jadi berita hoax. Nah, betul. Seperti berita yang satu ini, nenek meninggal dunia diduga usai melakukan vaksinasi. Nasib nahas menimpa seorang nenek berusia 68 tahun warga desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Diketahui, korban meninggal dunia setelah 3 hari usai divaksin COVID-19, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2022 lalu. Korban atas nama Romlia sebelumnya mengikuti kegiatan vaksinasi massal pada tanggal 10 Januari 2022 lalu bersama warga lainnya di kantor desa Tanggul Kulon. Korban bersama warga lainnya yang merupakan peserta vaksinasi sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan dan diketahui sehat serta layak menjalankan vaksinasi. Usai vaksinasi, korban juga menjalani observasi di lokasi kurang lebih 30 menit dan selama 24 jam tidak mengalami gejala apapun terkait kesehatannya. Namun, 3 hari setelah menjalani vaksin, korban terjatuh di rumahnya saat menuju kamar mandinya hingga dinyatakan meninggal dunia setelah diperiksa tim dokter setempat. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga telah melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap korban. Diketahui, korban mempunyai kelainan jantung serta hipertensi. Atas kejadian ini, pihak keluarga telah membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mempunyai kelainan jantung dan hipertensi berdasarkan riwayat kesehatannya, serta kematiannya diakibatkan terjatuh bukan karena setelah menjalani vaksinasi. Dari Jember, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah, dari beritanya tadi nenek meninggal dunia karena vaksinasi beneran. Setelah divaksinasi ya. Info seperti ini sebenarnya beberapa waktu lalu sempat rame banget loh. Makanya rame-rame orang itu menolak untuk divaksin. Iya. Dari disebar berita, jangan mau divaksin karena vaksin itu ada mengurangi populasi penduduk, kemudian bisa terbunuh dan lain sebagainya. Kayak nenek ini dikiranya kan meninggal karena vaksin, padahal bukan loh, Pak. Bukan. Yang benar adalah nenek ini memang sebelumnya udah divaksin, tapi dia meninggalnya bukan karena vaksin. Tapi karena terpeleset. Makanya pemirsa hati-hati ya untuk menyaring sebuah berita ini. Iya, ini kalau nggak tahu beritanya detail ya, cuma baca judulnya saja atau judulnya nenek meninggal karena vaksin, udah
mindset kita Iya, terbangun. Itu repot. apalagi berita kayak gini nyampe di telinga orang yang takut vaksin. Nah, Tambah nggak mau vaksin ya. ya jelas. Aduh. Tapi nenek ini memang sebenarnya ketika sebelum divaksin memang punya penyakit komplikasi ya. Ada beberapa yang diderita, tapi saat vaksin dia ini kondisinya sehat. Jadi kondisinya sehat, kemudian setelah vaksin pun dia juga masih tetap keadaannya sehat. Dan vaksin itu memang tidak mengurangi populasi penduduk, juga Malah tidak menyehatkan daya tahan tubuh. menyehatkan. Iya, dan ternyata si nenek ini setelah dilakukan pengecekan yang benar adalah meninggal karena Terpeleset. Jadi, pinter-pinter kita, bijak-bijak kita di dalam menyaring berita ya. Jangan cuma lead-nya dibaca, kemudian isinya nggak tahu, kontennya nggak tahu, percaya. Buatlah story di WA. Nenek meninggal karena vaksin, dibaca temennya, dapat dari mana? Info sebelah. Udah tahu isinya? Enggak, judulnya gitu, padahal Nggak benar. iya. Kan sekarang banyak ya. Judul-judul itu karena untuk menarik perhatian dibuatnya memang agak-agak menggelitik gitu kan. Tapi yang penting adalah isinya dulu. Jadi jangan gampang percaya dengan berita box, dengan berita hoax yang seperti ini ya. Jadi kita lebih bijak ya. Lebih bijak untuk mengenali isi berita tersebut. Betul. Dan Jangan kalau termakan oleh berita hoax. dan berita-berita yang aktual tuh hanya di NTV loh ya. Iya, makanya pemirsa jangan lupa saksikan Nasional Televisi tentunya. National News Nah, ya. itu beritanya asli, itu bukan berita hoax itu. Nah, jadi kalau berita yang tadi itu ya, yang tentang nenek meninggal dunia diduga usai melakukan vaksinasi itu, beritanya benar, tapi isinya bukan seperti itu. Yang benar nenek itu meninggal dunia 3 hari sesudah divaksin, tapi karena terpeleset, bukan karena vaksinasinya. Wah, Van, kali ini miras itu benar-benar ya mempengaruhi pikiran ya. Ya iyalah, namanya miras minuman keras ya, bisa bikin konslet. Harus dijauhi nih. Kali ini, usai pesta miras bersama, pria bertato pukuli temannya hingga babak belur. Pelaku berinisial SD ini tertunduk lesu saat digiring petugas menuju ruang penyidik Polsek Celuring. Pria asal desa Sarimulyo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi itu merupakan pelaku penganiayaan terhadap sahabatnya sendiri. Saat digelandang unit reskrim Polsek Celuring, pria dengan tato naga di tangan sebelah kanan tersebut tak menyangka jika buku mentah yang dilayangkannya kepada korban berinisial M, warga Pendarungan, Kecamatan Kabat, bakal berujung penangkapan oleh pihak kepolisian. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui tindakan penganiayaan yang telah ia lakukan tersebut. Buku mentah yang dilayangkan pelaku terjadi saat dirinya sedang menenggak miras bersama rekan lainnya. Pada saat itu, korban tak sengaja melintas dan langsung bergabung untuk menenggak minuman keras tersebut. Saat asik sedang menenggak minuman keras, keduanya sempat terlibat obrolan sengit. Namun entah kenapa, perkataan yang dilontarkan korban justru menyinggung pelaku. Lantaran tak terima dengan perkataan korban, pelaku yang tersulut emosinya tanpa pikir panjang langsung melancarkan pukulan ke arah wajah korban sebanyak 3 kali. Pukulan bertubi-tubi itu pun mengakibatkan korban tersungkur. Diduga selain tersinggung oleh perkataan korban, pelaku yang saat itu masih di bawah pengaruh minuman beralkohol juga tidak sadar telah melakukan pemukulan. Atas perlakuan pelaku, korban pun melaporkan kasus penganiayaan itu ke polisi. Pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut oleh pihak kepolisian dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara di atas 2 tahun. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Nah, pestanya bersama-sama, Van ya. Tapi kenapa kok sampai ada aksi babak belur kayak gini? Ada aksi sadis kayak gini. Lucu. Iya, lucu. Iya loh, makanya ngapain sih kok yang dikonsumsi itu miras ya? Kenapa nggak pilih es sirup saja Makanya sih? padahal udah banyak sekali minuman sehat. Kenapa harus minum beralkohol yang tidak sehat kayak gini? Yang salah siapa coba? Yang salah mirasnya ya? Yang konsumsi dong. Yang konsumsi ya itu ya. Ya mungkin sih hal seperti itu juga perlu diperhatikan ya. Ini jadinya apa ya, eman-eman ya. Ya. Yang tadinya kumpul bareng-bareng bersama-sama, gara-gara miras dalam keadaan teler ya. Teler mabuk, ternyata ketika ngobrol-ngobrol ada kata yang nggak enak dari Kata ternyata. kesalahan dikit aja sudah sensitif ya. Aduh. Udah Ya namanya pikiran nggak sehat temannya. ya. Namanya pikiran nggak sehat ya. Padahal pestanya bareng-bareng, bayangin namanya pesta kan bareng-bareng, Iya. seneng-seneng bareng. Iya. Lah belakangnya kok sampai kayak gini, Gitu. Van. Kalau sendiri namanya pesta Solo ya. Iya.
Udah jadi itu kan ada ya, jauhilah miras, ngapain sih dikonsumsi, masih banyak minuman sehat yang lain ya. Beli saja es degan, itu lebih segar dan lebih nikmat Es ya. sirup juga enak, Iya, seger. Dan ini si pelaku ini ya, setelah ditangkap itu sebenarnya dia nggak memikirkan kalau akhirnya akan masuk ke pihak kepolisian loh. Iya, kan tetangga kamu ini, Van. Jadi dia kaget, dia loh, kok ternyata apa yang dilakukan itu dalam kondisi nggak benar ya, dalam kondisi mabuk ternyata berujung ke kepolisian. Jadi memang kalau kita ngomong tentang kriminal itu bisa berawal dari apa saja. Dan kalau kita ngomong miras juga banyak kasus yang terjadi seperti ini ya. Jadi kayaknya kurangilah, hindarilah Anda mengkonsumsi miras, cari lain yang lebih sehat ya. Supaya nggak sampai terjadi hal-hal yang demikian. Yang rugi Kita sendiri. kita sendiri dan juga orang lain Orang yang di jadi sekitarnya yang jadi korban. Jadi kayaknya udahlah, jauhi miras ya. Jauhi miras, jangan lagi konsumsi miras, lebih baik cari yang lain saja untuk kebaikan bersama. Kalau kamu pergi ke alun-alun, apa sih yang kamu inginkan dari suasana di sana? Aku di sana pengen beli makanan dari PKL itu. Kemudian yang nyaman, Yang nyaman. yang bersih, yang rapi gitu kan? Rapi ya dong. Nah, pemirsa, tapi yang satu ini, Satpol PP tertibkan PKL nakal di sepanjang alun-alun kota. Aksi penolakan pedagang kaki lima yang tak mau ditertibkan petugas sempat terjadi di alun-alun kota Situbondo. Meskipun seringkali diberi imbauan agar tidak berjualan di sekitar lokasi itu, namun para pedagang itu tetap membandel dan tidak menghiraukan perintah petugas. Satuan Polisi Pramong Praja pun terpaksa melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di sekitar pusat alun-alun Situbondo tersebut. Di sepanjang jalan itu, terdapat banyak pedagang kaki lima yang memarkir sembarangan rombong dagangannya, sehingga membuat pengendara kesulitan memasuki area umum tersebut lantaran jalan menyempit. Ketua Paguyuban Pedagang Alun-Alun Kota, Didi, menyebut pihaknya juga sudah beberapa kali melakukan peringatan dan imbauan kepada pedagang kaki lima yang nekat berjualan di pusat alun-alun tersebut. Lantaran membandel, pihaknya meminta. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Dari hasil razia pedagang kaki lima itu, petugas berhasil mengamankan sebanyak 5 lapak pedagang nakal. Meskipun sudah diberi peringatan, namun para pedagang itu tetap ngotot berjualan di sekitar area terlarang. Sebab kondisi pedagang yang semrawut sangat merusak keindahan maupun kebersihan kota. Untuk saat ini, seluruh lapak yang menyalahi aturan dibawa menuju kantor Satpol PP Kabupaten Situbondo. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Kayaknya memang asik ya, nggak asik kalau sebuah alun-alun itu rame tapi nggak ada kuliner. Iya, karena kuliner kebanyakan dari PKL. PKL, bukan cuma tentang makanannya, tetapi Ada juga banyak mainan banyak anak-anak mainan juga. anak-anak. Iya, berarti sering ke alun-alun juga ya? Iya dong. Aku emang suka karena Gitu ya. Yang paling disukai kalau di sana apa sih? beli kuliner. Kuliner misalnya. Dan juga mainan ponakan itu, gitu karena ada ya. layang-layang di situ. Tapi hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya fasilitas ya. Fasilitas. Jalan yang enak, parkir yang nyaman, kemudian ketika kita lewat nggak bingung gitu kan? Iya, jadi PKL lebih ditertibkan lagi, Van ya. Nah, ini biar dia. rapi. Yang terjadi di Situbondo kan gitu ya. Ternyata di alun-alun kota itu PKL-nya serabutan, tidak berizin, kemudian mendirikan lapak-lapak tanpa izin dan sembarangan. Akibatnya Iya, yang apa? mendirikan lapak itu biasanya. Aduh. Mereka tanpa izin ya. Jadinya kan kumuh. Jadi eman-eman banget loh ya. Nggak enak dilihat. Iya, kalau alun-alun kota yang dibuat untuk cantik, dibuat untuk menarik dan sebagai tempat wisata keluarga, dengan adanya PKL yang tanpa izin, kemudian bangun lapak sembarangan, yang terjadi adalah tidak nyaman dan tidak lagi indah. Biasanya kan di alun kan udah ada tempat sendiri kan ya, di tempat satu gitu kan. Tapi kalau ternyata di tempat-tempat yang seharusnya untuk santai, untuk kongko-kongko, untuk nongkrong, kita dibuat untuk tempat PKL, kan nggak nyaman juga ya. Iya, kemudian di sisi lain, jalan, Penataan akses. itu memang penting ya, Van ya, biar nggak serabutan, Van ya. Iya, sangat penting itu ya. Jadi ini juga untuk kalian yang mungkin juga profesinya sama sebagai PKL, ayo kira-kira sudah berizin apa belum?
Supaya apa? Supaya sama nyamannya kan ya. Kalau ada koordinasi Kalau udah dari berizin kan enak, meskipun ada Satpol PP, kita sudah nggak was-was lagi. betul. Kalau nggak berizin kita bingung, aduh gimana nih bakal digerebek ada Satpol PP ini. lewat lari kan? Lari, aduh kadang disita barang-barangnya, jangan sampai kayak gitulah ya Van ya. Yang rugi lagi-lagi Pedagangnya juga. pedagangnya juga. Satpol Jadi PP juga rugi, namanya buruk di depan masyarakat. Kan iya sih Van. Iya. Kita kalau dengar nama Satpol PP apa sih pikiran kamu? Pikiran saya ya, pasti akan Tukang ada pembersihan. ngobrak-ngabrik, tukang ngabrik-ngabrik dagangan orang gitu kan. Akan ada pembersihan, padahal mereka memang melakukan tugasnya ya. Iya. Jadi tadi ya, kalau Anda adalah PKL, lebih baik memang izinnya diurus supaya bisa sama-sama nyaman. Pemirsa tetaplah di NTV Weekend, kami akan kembali sesaat lagi. Van, kebersihan memang harus dijaga Van, ya. Seperti Penting. sampah. Iya, kebersihan itu sebagian dari iman loh. Iya, apalagi musim penghujan kayak gini ya. Nah, Banyak sekali penyumbatan-penyumbatan. itu dia. Ya kali ini selokan tersumbat sampah, pasar Sumber Kolak tergenang air. Pasar Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tergenang air setinggi betis kaki orang dewasa. Banjir tersebut disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Selain itu, tumpukan sampah yang menumpuk di sekitar pasar menyumbat saluran air sehingga banjir meluap dan menggenangi pasar itu. Bahkan area pasar di lokasi tersebut juga terendam banjir sehingga mengganggu aktivitas di pasar Sumber Kolak. Sehubungan dengan adanya luapan air dari selokan yang tersumbat sampah juga dikeluhkan oleh para pedagang pasar. Bahkan jika hujan lebat mengguyur wilayah tersebut, seringkali terjadi luapan banjir. Meski ada upaya perbaikan dari pemerintah kabupaten, namun masih tetap saja terjadi luapan, yang tentu saja hal itu berdampak pada aktivitas perekonomian pasar tersebut. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Lagi-lagi masih masalah sampah ya. Nah, itu dah. Lagi-lagi tersumbat karena sampah ini pemirsa. Kalau tadi sebelumnya sampah itu menumpuk di tempat wisata, kiriman kali ini dari pasar. berbagai tempat kan di pasar ya, di Sumber Kolak itu dari Situbondo ya. Ini kira-kira yang dablek siapa? Ayo yang membuang sampah, nggak di tempatnya, sembarangan aja. Iya, udah pasar itu kalau dulu sih ya banyak yang berpikiran sampah itu identik dengan bau yang nggak sedap, kemudian kumuh, terus tidak tertata. Walaupun saat ini sudah banyak kan pasar-pasar modern ya. Tapi kalau ngomong tentang sampah, Kali ini udah kena sampah, tergenang air, semuanya ada. itu sampai lumayan tinggi loh ya. Ada yang 10 cm, 30, lumayan loh segini. Kayak mata kaki dewasa berarti ya. Nah, itu kalau sudah kayak gitu, orang mau ke pasar pun akhirnya akan malas kan. Malas pasti mikirnya, becak enggak, ke pasar ke tempat yang lain aja. Akhirnya sepi pembeli dong ya. Yang rugi siapa? Yang rugi ya pedagangnya juga kan. Kemudian di sisi lain juga ini ya, kalau udah sepi kayak gini, perekonomian juga terkena dampaknya loh. Ya jadi turun ya Van ya. Iya pasti, omsetnya menurun, apalagi kalau nggak ada pembeli. Jadi lagi-lagi kalau kita ngomong masalah sampah pada Tempatnya. iya, walaupun sekecil apapun ya, atau setidaknya kita itu bisa memulai dari anak-anak kita, keponakan kita. Kalau kemana-mana naik mobil, sediakan sampah di dalam mobil, tempat sampah ya. Kemudian kalau ke pasar pun, kalau emang ada tempatnya ya udah, buang tempatnya, jangan makan sembarangan. Kalau udah banjir kayak gini, penanganannya kayak gini, kemudian selokannya tersumbat, ya udah, ada hujan datang, ada air mengalir datang, kan nggak bisa lewatkan airnya menggenang. Kalau udah tingginya segitu, lagi-lagi Anda yang akan dirugikan. Belum lagi dengan baunya kan? Baunya yang tidak sedap Iya. itu. Jadi sekali lagi, buanglah sampah pada tempatnya. tempatnya. Hati-hati kalau Anda sedang berkendara, apalagi di jalan yang kayaknya memang rawan. Nah ini, Seperti berita yang satu ini, kendaraan roda 3 terjun bebas ke dalam jurang sedalam 15 meter. Sungguh apes nasib yang dialami oleh Bahtiar Samsudin, warga desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Pengendara kendaraan roda 3 itu ditemukan nyemplung ke jurang dengan ketinggian 15 meter. Menurut warga sekitar, korban melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi kejadian, korban melewati pinggir sungai Sampean Baru, namun tak mengapa tiba-tiba kendaraan tersebut oleng ke arah kanan sehingga jatuh ke bibir sungai Sampean Baru. Warga yang melihat kejadian itu pun sontak kaget dan berupaya menyelamatkan korban. Namun lantaran kondisi medan yang cukup curam, warga pun kesulitan untuk melakukan evakuasi korban serta kendaraannya itu.
Lantaran kesulitan mengevakuasi korban, warga pun berinisiatif untuk memanggil petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Situbondo. Tak butuh waktu lama, petugas pun datang melakukan upaya penyelamatan terhadap korban tersebut. Beruntung upaya penyelamatan korban dan juga kendaraan roda 3 itu membuahkan hasil. Korban dapat ditarik dari jurang dengan kedalaman 15 meter meskipun korban mengalami shock berat dan kondisi badannya lemas, namun nyawa korban dapat diselamatkan. Selanjutnya, petugas melarikan korban menuju rumah sakit guna mendapat perawatan medis mengingat kondisi tubuhnya yang lemas dan juga menderita luka lecet pada sekujur tubuhnya. Aduh. 15 meter tinggi loh ya. Tinggi sekali, Tinggi, jurang dalam. itu, Van. Ya itu, ini si siapa pengendaranya ya. Ya walaupun dia tidak sampai meninggal dunia dalam arti selamanya, tetap aja hari ini berbahaya ya. Sebenarnya memang yang dilalui itu adalah bukan jalan yang utama sih, jalan alternatif ya. Cuma Keliru bahayanya milih jalan berarti ini. bukan keliru milih jalan sebenarnya. Kan di sisinya itu ada jurangnya gitu ya. Diduga entah itu karena dia kurang waspada atau kurang fokus. Akhirnya tergelincir ya. Iya, jadi jatuh. 15 meter loh gitu, bayangin. Ya beruntung aja. Untungnya nggak sampai ada korban jiwa. Jadi ketika mengevakuasi memang lumayan kesulitan kan ya. Lumayan kesulitan, kemudian warga pun juga minta tolong kepada ini loh, BPBD. Sampai didatangkan BPBD. Iya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu kan. Akhirnya korban dievakuasi, walaupun dia tidak luka parah, tapi dia ini shocknya dulu ya. Shock mengalami luka ringan, akhirnya dibawa ke rumah sakit kan. Iya, ini terjadi di Daerah Situbondo. Iya. Daerah Situbondo. Jadi kalau Anda sedang dalam perjalanan, Anda ketika berkendara, ya bukan cuma di jalan-jalan yang rawan saja ya. Di jalan yang baik sekalipun kan juga perlu diperhatikan. Tetap waspada, tetap hati-hati supaya Anda selamat ketika sampai di tujuan. Nah itu kalau Lela sendiri kalau ketika berkendara, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk keamanan misalnya kalau naik mobil? Kalau naik mobil roda, ban, bannya sehat enggak? Kondisi baik ya. Kondisi baik lah ya. Rem-remnya, rem nomor 1 kalau kendaraan itu. Rem nomor 1, kemudian BBM ya nomor 2 ya. Ya iyalah, kalau nggak ada BPM nggak jalan, Pan. Ada aja. Kemudian sampai pengaman ya. Tapi yang mengalami kecelakaan ini kendaraan roda 3 ya. Roda 3 itu. Iya, Tosa ya. Jenis Tosa ya. Sejenis itu, tapi kendaraan roda 3 memang ya. Tapi ya apapun itulah kayaknya kalau Anda sedang berkendara, entah roda 2, roda 3 atau yang besar sekalipun. Iya. Atau lebih ya. Emang harus lebih waspada lah ya. Iya, tetap saja hati-hati, tetap saja waspada. Apalagi sekarang musim penghujan kan. Banyak medannya kondisi. lebih licin. Nah, itu. perlu lebih hati-hati dan waspada. Jadi kalau Anda berkendara, pastikan semua termasuk Anda di kendaraan dalam kondisi yang benar-benar prima. Ya pemirsa, demikian NTV Weekend hari ini. Saya Lela Rahmat. Dan saya Fana Syafa, kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi di NTV Weekend minggu depan yang selalu mengenakan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa. Bye-bye.